Soal berikut ini berkaitan dengan diagram dalam statistika. Perhatikan diagram lingkaran berikut ini. Diagram di atas menunjukkan data hasil bumi yang diekspor pada tahun 2014. Jika banyaknya biji coklat yang diekspor sebanyak 480 kuintal, maka banyaknya karet dan kayu manis yang diekspor pada tahun 2014 adalah A. 1020 kuintal, B. 1400 kuintal, C. 1600 kuintal, D. 2040 kuintal, C. 3060 kuintal. Untuk mengerjakan soal berikut, ikuti langkah seperti berikut ini. Langkah pertama, tentukan persentase coklat. Persentase coklat diperoleh dari 100% dikurangi jumlah persentase komoditi ekspor lainnya, yaitu 100% dikurangi dalam kurung 25% ditambah 30% ditambah 20%, sama dengan diperoleh hasil presentasi coklat adalah 24%. Langkah selanjutnya, buat perbandingan antara ekspor biji coklat dengan gabungan karet dan kayu manis. Misalkan, banyaknya karet dan kayu manis yang diekspor pada tahun 2014 adalah X. Lakukan seperti perbandingan berikut ini. 24% per 30% ditambah 20% sama dengan 480 per X. Sederhanakan dalam baris kedua menjadi 24 per 51 sama dengan 480 per X. Lakukan perkalian silang untuk mencari nilai X. X sama dengan 51 dikali 480 dibagi 24. Maka X sama dengan 1020. Jadi, banyaknya karet dan kayu manis yang diekspor adalah 1020 kuintal. Jawaban yang tepat adalah A. Soal berikut ini berkaitan dengan nilai rata-rata suatu data distribusi berkelompok. Perhatikan tabel berikut ini. Datanya, kelas pertama 60 sampai 64 dengan frekuensi 4. Kelas kedua 65 sampai 69 dengan frekuensi 8. Kelas ketiga 70 sampai 74 dengan frekuensi X. Terakhir, kelas keempat 75 sampai 79 dengan frekuensi 1. Dari data di atas, diketahui nilai rata-ratanya adalah 68,25. Maka nilai X-nya adalah A. 12, B. 10, C. 9, D. 7, E. 5. Untuk mengerjakan soal tersebut, ikuti langkah seperti berikut. Tambahkan dua kolom pada tabel di soal, yaitu kolom XI dan kolom XI kali FI. XI pada tiap kelas diperoleh dari batas bawah ditambah batas atas lalu dibagi 2. Lakukan hal tersebut pada setiap kelas. Kemudian, setelah nilai XI didapatkan, kalikan dengan masing-masing frekuensinya. Kemudian dijumlahkan. Hasilnya tampak seperti pada tabel dalam pembahasan berikut ini. Selanjutnya kita perhatikan rumus dari rata-rata. Rata-rata atau X-bar sama dengan sigma XI kali FI dibagi sigma FI. Sigma XI kali FI adalah penjumlahan pada kolom keempat. Dan sigma FI adalah penjumlahan pada kolom kedua.
sehingga diperoleh bentuk persamaan di baris yang kedua. Selanjutnya, lakukan perkalian silang antara ruas kiri dengan penyebut sehingga diperoleh 887,25 ditambah 68,25X sama dengan 861 ditambah 72X. Baris selanjutnya gabungkan antara X 72X dikurangi 68,25X sama dengan 887,25 dikurangi 861. Sehingga diperoleh 3,75X sama dengan 26,25. Maka X didapatkan sama dengan 7. Jawaban yang tepat adalah D. Soal berikut ini berkaitan dengan modus data berkelompok. Perhatikan tabel berikut ini. Tabel tersebut terdiri dari dua kolom yang berupa nilai, rentang dari 51 sampai 100, dan kolom di sebelah kanannya adalah kolom frekuensi tiap-tiap kelas. Modus dari data di atas adalah A. 84, B. 84,5, C. 85, D. 86, E. 86,5. Untuk mengerjakan soal tersebut, ikuti langkah seperti berikut. Modus adalah data yang frekuensinya paling besar, sehingga letak modus ada pada data di kelas keempat. Rumus mencari modus data berkelompok adalah TB modus ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. TB modus adalah tepi bawah kelas modus. Ditambah D1. D1 adalah selisih frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. Sedangkan D2 adalah selisih frekuensi modus dengan frekuensi sesudahnya. Dan P adalah panjang kelas. Mari kita substitusikan masing-masing ke rumus modus. Tepi bawah modus 81 dikurangi 0,5 jadi 80,5. D1 15 dikurangi 6. D2 15 dikurangi 9. Panjang kelas pada tabel tersebut adalah 10. Sehingga kita dapatkan baris ketiga 80,5 ditambah 9 per 9 ditambah 6 dikali 10. 80,5 ditambah 6. Jadi modus data tersebut adalah 86,5. Jawaban yang tepat adalah E. Soal berikut ini berkaitan dengan mencari nilai desil. Desil ke-7 dari data 6, 7, 8, 7, 7, 4, 8, 9, 10, 8, 9, 6 adalah A. 7,5, B. 7,6, C. 7,8, D. 8, E. 8,1. Untuk mengerjakan soal tersebut, lakukan langkah seperti berikut. Langkah yang pertama, urutkan data dari terkecil sampai terbesar, seperti tampak pada pembahasan. Kemudian, carilah letak desil ke-7 dengan rumus XI dikali N tambah 1 per 10. Ganti XI-nya dengan 7, karena kita mencari desil ke-7. Sehingga X7 kali 12 ditambah 1 per 10. Didapatlah X9,1. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menentukan nilai desil ke-7. X9,1 sama dengan X9 ditambah 0,1 dikali X10 dikurangi X9. X9 bernilai 8 ditambah 0,1 dikali 9 dikurangi 8. Jadi
Desil ketujuh bernilai 8,1. Jawaban yang tepat adalah E. Soal berikut ini berkaitan dengan mencari nilai ragam dari data. Ragam dari data 4, 5, 3, 5, 6, 4, 6, 6, 5, 6 adalah A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5. Untuk menyelesaikan soal tersebut, lakukan langkah-langkah seperti berikut. Sebelum mencari nilai ragam, hitunglah rata-rata data terlebih dahulu. X bar sama dengan sigma XI dibagi N, sama dengan 3 ditambah 2 kali 4 ditambah 3 kali 5 ditambah 4 kali 6 dibagi 10. Sama dengan 50/10, sama dengan 5. Rata-rata data sama dengan 5. Kemudian, substitusikan ke nilai ragam. Ragam sama dengan sigma XI dikurangi rata-rata dikuadratkan dibagi N. Sama dengan 3 dikurangi 5 kuadrat ditambah 2 kali 4 dikurangi 5 kuadrat ditambah 3 dikali 5 kurangi 5 kuadrat ditambah 4 dikali 6 kurangi 5 kuadrat dibagi 10. Kita hitung sehingga menghasilkan baris ketiga, yaitu 4 tambah 2 tambah 0 tambah 4/10. 10/10 sama dengan 1. Maka ragam dari data tersebut adalah 1. Jawaban yang tepat adalah A.